Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 48 ayat 1 sampai 5. Yang saya beri tema yaitu kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan secara langsung sebagai umat pilihannya. Bangsa Israel seperti yang sering kita baca dalam Alkitab bahkan dalam renungan-renungan kita sebelumnya adalah bangsa yang begitu dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang sebenarnya begitu intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun predikat ataupun kedekatan mereka dengan Tuhan ataupun predikat bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, umat sebagai pilihan Allah, itu tidak membuat bangsa Israel itu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel seringkali acuh, seringkali juga meragukan akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukti bahwa bangsa Israel ini hidup dalam kesombongan ataupun merasa sombong adalah mereka dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut beberapa kali sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan dalam pembacaan kita hari ini kita melihat bahwa mereka juga digambarkan sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, dan kepala batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan ciri kesombongan yang melekat pada bangsa Israel. Meskipun mereka adalah dilihat sebagai umat yang religius, namun mereka sangat juga bertentangan dengan Tuhan. Mereka bisa menipu dan membuat manusia kagum akan kerohanian mereka yang semu. Tapi mereka tidak bisa membohongi akan kedaulatan Tuhan atas hidup mereka. Ciri yang kedua dari kesombongan bangsa Israel adalah menganggap bahwa diri mereka sendiri mampu tanpa orang lain ataupun bahkan tanpa Tuhan. Dalam artian mereka tidak membutuhkan Tuhan sehingga mereka berpaling daripada Tuhan, dan beberapa kali mereka berpaling dan meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan adalah ciri bahwa kehidupan bangsa Israel hidup dalam kesombongan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai umat Tuhan yang dipilih melalui Yesus Kristus sebagai umat pilihannya Tuhan. Kita yang dipanggil untuk menjadi umatnya Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan. Seringkali bahwa tanpa kita sadari kita hidup di dalam kesombongan. Ciri-cirinya adalah seringkali kita ini mendengarkan firman Tuhan. Seringkali kita mendengarkan khotbah-khotbah. Bahkan seringkali juga kita diajarkan untuk membaca firman Tuhan. Tapi seringkali juga kita tidak sepenuhnya hidup dengan firman yang kita baca, dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Seringkali kita mengeraskan hati, mengeraskan kepala ketika firman itu disampaikan. Bahkan seringkali juga kita menganggap bahwa diri kita mampu tanpa pertolongan
Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sudah masuk dalam fase ini, maka sangat berbahaya bagi kehidupan kerohanian kita. Mungkin saja kita aktif ke gereja, mungkin saja kita aktif dalam persekutuan-persekutuan, tapi mungkin saja juga kita diperhadapkan ataupun seringkali meragukan dan mempertanyakan akan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan memakai Kores untuk boleh memanggil mereka kembali, dipakai Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Kesengsaraan yang mereka alami bukan untuk menenggelamkan mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka akan kesalahan mereka. Tuhan memakai cara lain untuk mengingatkan dan menegur mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kesombongan, bahkan kesombongan rohani itu ada dalam kehidupan kita, mari kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Karena Tuhan selalu menunjukkan jalannya dan menuntun kita kepada kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus, buat kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami berdoa, menaikkan syafaat kami untuk jemaat yang ada di Jemaat Yerusalem Teheta yang ada di Bereng. Tuhan menolong jemaat ini, menolong pendeta pelayanan Ibu Tuti yang Tuhan percayakan untuk melayani di Jemaat Yerusalem Teheta. Kami percaya ada kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan melalui pelayanan yang ada. Kami juga berdoa buat jemaat yang Tuhan percayakan boleh berjemaat di Jemaat Yerusalem Teheta. Setiap kepala rumah tangga, setiap warga jemaat boleh mengambil bagian dalam hidup mereka masing-masing untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik para penutua, diakon yang terpilih, yang dipercayakan juga untuk ambil bagian dalam melayani. Kami percaya mereka Tuhan pakai untuk boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan jemaat Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan. Buat program gereja, buat pembangunan gereja secara fisik, bahkan pembangunan jemaatmu secara rohani. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memampukan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.